Saya yakin kezaliman di Rempang merupakan the beginning of the end dari karir politik Anda ya, Mr. Jokowi. Nah, bagaimana bentuk konkretnya nanti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, sepanjang Pak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia sampai menjelang peristiwa bentrok fisik antara suku Melayu dan pasukan gabungan TNI dan Polri pada 7 September lalu, relatif berbagai trik dan siasat politik Pak Jokowi aman-aman saja. Jadi sebelum terjadi peristiwa yang sangat menghentak kesadaran kita semuanya, memang Pak Jokowi dengan segala macam trik, tipu-tipu katakanlah aman. Ya. Kalau terjadi huru-hara politik apa saja berupa pecahnya berkali-kali konfrontasi aparat negara versus rakyat kita di Papua misalnya, perebutan tanah rakyat di daerah terdalam dan terluar, sampai demo anti Undang-Undang Cipta Kerja, hampir selalu berujung situasi kondusif, aman, dan terkendali. Bentrok antara aparat keamanan dan rakyat kita di Aceh pun berakhir dengan situasi sudah kondusif, aman, dan terkendali. Situasi seperti itu terjadi seantero Indonesia. Ada huru-hara, kemudian tanggulangi dengan pendekatan keamanan, lantas semua sudah oke, situasi kondusif, aman, terkendali. Tetapi kasus Rempang yang pecah pada 7 September kemarin boleh jadi tidak bisa lagi diredam dengan iming-iming, ancaman, gertakan, dan tekanan apapun. Bukan saja suku Melayu dan suku Minang, tetapi hampir semua suku bangsa marah melihat perlakuan rezim Jokowi yang memihak pada pemilik modal, investor asing dan asing, rezim membungkuk hormat pada mereka, apapun mau mereka, pasti difasilitasi. Sementara kepentingan rakyat Indonesia sendiri dianaktirikan. Inilah saya kira inti permasalahannya. Agaknya Allah berkehendak lain dalam kasus Rempang, karena rezim Jokowi tidak dapat mengambil pelajaran sejarah dan terus saja berlaku zalim, sehingga kasus Rempang membuka pintu lebar buat perubahan kondisi bangsa yang lebih bagus. Bahkan Panglima Dayak Pajaji yang dikenal dengan nama Agustinus Laki terbang dari Kalimantan dengan ditemani beberapa pengawalnya mendarat di Batam dan menyampaikan kesiapannya untuk berperang membela suku Melayu. Masya Allah. Jadi ingin melawan rezim pelindung para pemilik modal. Juga Pak Habib Rizik, Habib Rizik Syihab yang pengikut setianya berjumlah jutaan sudah memberikan peringatan keras. Nah, ternyata bangsa besar kita yang majmuk bila sudah membela yang adil dan keadilan, seluruh batas identitas berdasar suku, etnik, bahkan agama dapat melebur manunggal jadi satu, yaitu satu bangsa besar yang bermartabat. Dan dalam hal ini, adil itu tertera dalam sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan keadilan sosial tertera dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara itu terhadap bangsa sendiri, rezim penguasa melihat sebagai bangsa budak yang boleh digertak, dipukuli, dicekik, dan dipiting sampai tidak lagi bernafas. Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kasus kezaliman yang menimpa sekitar 7-10 ribu orang suku Melayu, saya khawatir bisa menjadi the beginning of the end. Ya. Jadi the beginning of the end alias awal dari keruntuhan karir politik
Pak Joko Widodo. Seperti kilat kecil menyambar kezaliman sosial politik ekonomi di Batam, di Rempang dan Galang, kilat lain bertubi-tubi muncul di angkasa politik memberi pencerahan kilat tentang hakikat rezim Jokowi. Yang pertama, Jokowi itu bersifat partisan, mementingkan dan memperkuat kelompok konco-konco dan pendukungnya sendiri dan menghabisi yang berpendirian lain. Tidak ada tempat buat oposisi. Dan yang kedua, meniru praktek komunis, tidak ada moralitas yang perlu diperhatikan, apa saja boleh dilakukan. Pokoknya tujuan berhasil dicapai. Dan ketiga, menipu dan berbohong jadi salah satu cara utama. Dan keempat, mengancam seluruh rakyat kalau berani bersikap sebagai oposisi, hidupnya bisa dibuat resah, gelisah, karena ada kekuatan rezim yang dapat memporak-perandakan mereka lagi-lagi dengan segala cara. Yang kelima, ditanamkan pada punggawa-punggawa rezim supaya tidak memiliki hati nurani, tetapi usahakan memiliki hati berkualitas batu, bahkan lebih keras dari batu. Keenam, yang tidak kalah mengerikan, Tuhan boleh dibawa dalam pidato-pidato, namanya sering disebut itu boleh, tetapi otak pikiran punggawa rezim serta hati perasaannya kosong dari nama Tuhan, yang ada dalam dirinya cuma uang, nafsu syahwat, serta menuhankan kezaliman. Bila merasa nyaman dengan kezaliman, seseorang memang bisa menjadi iblis dalam bentuk manusia. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ya, sebagian besar rakyat Indonesia dewasa ini tidak bahlul lagi. Bahlul dalam bahasa Arab berarti pelawak, pekok, buffoon, atau clown, atau fool, ya, badut. Ya. Jamannya itu bahail. Saya yakin kezaliman di Rempang merupakan the beginning of the end dari karir politik Anda, ya, Mr. Jokowi. Nah, bagaimana bentuk konkretnya nanti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Akhirnya dari saya, Mr. Jokowi, batalkan kali untuk selamanya MOU atau apapun namanya yang isinya Anda hadiahkan Rempang dan Galang buat kekuatan modal asing untuk disulap menjadi kota yang ujung-ujungnya hanya akan mengundang laknat dari langit. Saya begitu dulu, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, silahkan, ini demokrasi. Akhirnya, in uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.